Salam, kita jumpa lagi di channel Basilea @PA Basilea. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kami bersyukur sudah di pasal terakhir dari kitab Roma, di mana beberapa hari ini kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan dalam kitab Roma. Di Roma pasal terakhir yaitu pasal 16, ini mengenai salam dan peringatan atau nasihat-nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat dan pelayan Tuhan di kitab Roma. Kita bisa belajar apa saja nasihat dan peringatan itu supaya itu juga bisa menjadi kewaspadaan kita, bisa menjadi sebuah perhatian kita, saudara, di dalam melayani Tuhan. Saya bersyukur saya dan saudara sekalian diberi kepercayaan oleh Tuhan dalam terlibat di dalam pelayanan-pelayanan, baik dalam bentuk apapun dan dimanapun, saudara. Tetap semangat melayani Tuhan. Saya baca, saudara, di ayat 17, Roma pasal 16. Aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang menimbulkan perpecahan dan batu sandungan. Jadi waspada kita yang pertama, saudara, di dalam pelayanan itu kepada mereka yang menimbulkan perpecahan dan batu sandungan. Jadi ternyata memang di dalam pelayanan, di dalam komunitas, di dalam gereja, saudara, mungkin ada orang, ya, tidak menutup kemungkinan ada orang yang menimbulkan perpecahan dan batu sandungan. Maka kita mesti waspada terhadap mereka. Bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Jadi apabila ada orang-orang di dalam pelayanan kita yang bertentangan dengan pengajaran Injil, pengajaran Alkitab yang telah selama ini kita terima, saudara, mesti kita berhati-hati, ya. Jangan sampai kita terbawa di dalam kesesatan, di dalam pengajaran mereka yang salah. Saudara mesti cross check. Kalau ada pengajaran yang aneh, pengajaran yang sekiranya tidak sesuai dengan yang selama ini saudara dengar, yang asing di telinga saudara, jangan mudah percaya dengan orang-orang yang demikian, saudara. Jangan mudah percaya dengan mereka yang selalu mengatakan semuanya kata Tuhan, atau ini yang betul, atau itu yang betul. Saudara, yang betul adalah pengajaran Alkitab yang biblikal, saudara. Saudara mesti cek. Jika ada pengajaran siapapun itu yang bertentangan dengan Alkitab, maka saudara mesti memilih kebenaran di dalam Alkitab. Ya, saudara. Jadi hindarilah mereka itu yang menimbulkan perpecahan, batu sandungan, dan yang pengajarannya bertentangan dengan yang selama ini kamu terima, yaitu kebenaran Injil. Saudara, ayat 18, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita. Kenapa kita mesti menghindari mereka? Karena orang-orang yang tadi itu, saudara, sebenarnya tidaklah melayani Kristus Tuhan kita. Jadi kalau kita pelayan Kristus, pelayan Injil, pelayan Tuhan, saudara, dalam pelayanan itu ternyata ya tidak semua saudara yang mencari melayani Kristus dengan tulus, dengan segenap hati, tapi sangat mungkin ada yang bertentangan dengan itu. Karena itu, saudara, kita mesti berhati-hati kepada mereka yang tidak melayani Kristus tapi aktif dalam komunitas atau pelayanan kita. Apa tandanya, saudara? Tandanya adalah tetapi melayani perut mereka sendiri. Mereka melayani perut mereka sendiri, mereka melayani kedagingan mereka sendiri, mereka melayani kepentingan mereka sendiri, mereka melayani ego dan tujuan mereka sendiri, saudaraku. Dan ini berhati-hati juga buat kita apabila kita mulai tergoda untuk melayani perut kita, saudara, maka perut kita itu akan bisa menggantikan siapa yang kita layani. Dari pelayanan yang betul kepada Tuhan, kita bisa tergoda melayani perut kita. Karena itu kita mesti berhati-hati, ya, saudaraku. Dengan kata-kata yang muluk-muluk dan bahasa yang manis,
mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Ciri berikutnya dari mereka yang melayani perut mereka adalah mereka muluk-muluk dan bahasa yang manis. Saudara, kenapa banyak dari kita, banyak pelayan Tuhan yang murni, yang sejati bisa termakan oleh ajaran mereka, oleh perpecahan mereka, oleh apalagi saudara, oleh pengajaran mereka, saudara, karena mereka ngomongnya itu muluk-muluk dan manis-manis. Mungkin pengajarannya menyanjung saudara, mungkin pengajarannya sesuai dengan kesenangan yang saudara cari, mungkin pengajarannya membuat saudara untung besar ya saudara, tetapi pengajaran yang betul adalah pengajaran Alkitab, pengajaran Injil. Kita tidak mencari pengajaran yang sesuai dengan tujuan kita saudara, tetapi kita belajar membuat diri kita sesuai pengajaran Injil oleh tuntunan Roh Kudus. Jadi bukan pengajaran itu yang sesuai dengan kita yang kita cari, tetapi kita mesti ikut yang Tuhan inginkan di dalam Injil, di dalam Alkitab. Tuhan ingin kita seperti apa, menjadi pelayan seperti apa, saudara. Nah, saudaraku, jadi mereka muluk-muluk dengan bahasa yang manis, mereka menipu orang yang tulus hatinya. Jadi mereka kehidupannya menipu orang-orang yang tulus dalam melayani Tuhan. Saya percaya saudara sekalian, kalau saudara minat dan suka dengan layanan Basilea, saya percaya saudara adalah para pelayan Tuhan yang ingin belajar kebenaran Injil dengan baik, kebenaran Injil dengan tulus, saudara. Karena itu saudara, jangan mudah ditipu oleh mereka yang bermulut manis, yang pengajarannya sesat, yang menimbulkan perpecahan. Ayat 19. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang, sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Nah, sebaliknya saudara, mari kita hidup taat sesuai firman Tuhan, dan biarlah kabar tentang ketaatan kita terdengar oleh semua orang, banyak orang diberkati melalui kehidupan kita, melalui pelayanan kita. Intinya adalah kita mau taat terhadap firman Tuhan, saudara. Jadi pelayanan ibadah yang sejati itu mempersembahkan tubuh, di mana kita menjadi pelaku firman dan taat kepada kebenaran firman Tuhan. Namun aku ingin supaya kamu bijaksana dalam hal yang baik dan bersih terhadap hal yang jahat. Nah, kemudian saudara, kita diingatkan untuk selalu bijaksana melakukan hal-hal yang baik. Saudara, jangan jemu-jemu berbuat baik. Berbuat baik itu memang tidak mudah dan terkadang bisa membuat kita lelah dan jemu, tapi firman Tuhan katakan jangan jemu-jemu dalam berbuat baik, karena jika tiba waktunya Anda dan saya akan menuai perbuatan baik itu. Perbuatan baik kita itu seyogyanya, sejatinya bukan untuk manusia, jadi bukan pujian atau timbal balik manusia yang kita harapkan, tapi kita melayani Tuhan melalui pelayanan terhadap sesama kita, dan juga bersih terhadap hal yang jahat. Saudara, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan, menjaga hidup kita bersih terhadap hal-hal yang jahat. Dan akhir kata saudara di dalam ayat 27, bagi Dia satu-satunya Allah yang bijaksana melalui Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan nasihat terakhir buat para pelayan Tuhan yang setia, yang ingin belajar kebenaran firman Tuhan adalah saudara, ingat bahwa kemuliaan itu untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Jika kita bisa dipakai Tuhan dahsyat di pelayanan bidang apapun, bukan kegagahan kita, bukan kepintaran kita, bukan kebijaksanaan kita, tapi kita hanya alat Tuhan, dan kemuliaan itu hanya untuk Yesus Kristus. Tetap semangat melayani Tuhan, tetap rendah hati, Tuhan pakai pelayanan saudara lebih dahsyat. God bless you.